Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Qiyamul Ramadan. Ini malam terakhir ya kita di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima seluruh amalan kita dan menutupnya malam ini dengan yang terbaik. Sebab Allah akan melihat amalan seseorang itu di akhir. Al-ibrah bil khawatim. Allah memandang bagaimana penutup dari amalan-amalan kita. Hari ini insya Allah kita berada pada episode 12. Kisah Yusuf dan pelajaran-pelajaran kehidupan di dalamnya. Dan insya Allah ini terakhir. Sebab Yusuf mau lebaran insya Allah. Hari ini kita sampai di ayat ke-99 di mana saudara Yusuf membawa orang tua mereka ini ke Mesir. Allah berfirman, "Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala dkhulu Misra insyaallahu aminin." Ketika mereka masuk menemui Yusuf ya, mereka mengantar kedua orang tua mereka itu, dan Yusuf berkata, "Masuklah Mesir, insyaallah kalian akan merasa aman." Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujadan wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn wa jaa'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha asy-syaitanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. Yusuf mengangkat kedua orang tuanya itu ke atas arash. Arash itu satu tempat yang lebih tinggi sebelum sampai ke kursi. Ya, mohon maaf. Arash itu singgasana. Orang kalau singgasana besar itu dia punya tatakannya dulu ya. Jadi bukan dari lantai langsung ke singgasana, tapi ada semacam tangga atau mereka sebut kursi. Jadi kursi, ayat kursi itu, Allah itu memiliki kursi, itu bukan tempat duduk, jangan bayangkan begitu ya. Kursi itu dalam pengertian bahasa, dia adalah tempat untuk naik ke atas arash. Jadi tempatnya sendiri adalah arash. Lalu saudara Yusuf itu tunduk sujud ya, maksudnya hormat kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, inilah arti mimpiku sebelumnya. Sudah Allah jadikan dia nyata. Dan Allah telah berbuat baik kepadaku ketika Allah sudah mengeluarkanku dari penjara dan membawa kalian dari kampung, dari Badui menuju ke Mesir ini setelah setan setelah setan bersih ya dari hati mereka, artinya tidak membuat lagi ada permusuhan antara aku dan saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha halus akan kehendak-kehendaknya, sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbku, Engkau telah memberiku kekuasaan dan telah mengajarkanku takwil mimpi. Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah wali atau pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan jadikan aku di kelompok orang-orang yang saleh. Ini ayat 99 sampai ayat 101. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari ayat ini. Saudaraku, ini adalah bagian akhir sekaligus puncak dari kenikmatan yang Allah berikan kepada Yusuf.
Tapi lihat bagaimana perjalanan Yusuf sampai kepada titik ini. Bagaimana? Seluruh perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam dari awal sampai akhir itu memberikan kita beberapa pesan yang kuat tentang kehidupan. Pertama, bahwa segala takdir yang Allah tetapkan dalam hidup kita, itulah yang terbaik bagi kita. Walaupun pada saat dia terjadi kita mengira itu buruk. Hal ini diisyaratkan pada kata-kata Nabi Yusuf, Inna Rabbi latifun lima yasha' di ayat ke-100. Sesungguhnya Tuhanku maha halus atas dengan kehendak-kehendaknya. Latif adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Arti latif itu halus, maksudnya bukan halus lawan dari nyata, bukan ya. Orang kalau melukis, lukisannya itu mirip banget dengan asli. Gak ada sama sekali yang jelek. Itu namanya latif. Atau orang memahat, pahatannya itu rapi banget. Itu namanya latif. Ya. Jadi kalau orang bekerja dengan sangat seksama, itu namanya latif. Makanya orang Arab kalau melihat ada orang yang tidak normal misalnya, atau ada kecelakaan yang terlihat buruk di mata kita, orang Arab akan berkata, Ya Latif. Mereka langsung menyebut nama Allah Al-Latif. Maksudnya apa? Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk begitu. Atau tidak mungkin Allah menciptakan peristiwa yang buruk di mata kita itu, kecuali maksudnya baik. Artinya gak mungkin Allah salah memutuskan, salah menetapkan takdir, tidak mungkin. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengatur takdir ini untuk sesuatu yang terbaik. Jadi seseorang terlambat dapat jodoh misalnya, itu memang terbaik bagi dia. Seorang yang berlebih jodohnya, Mas Farhad, itu juga baik bagi dia berarti. Seseorang yang ditahan belum punya anak, seseorang yang cuma punya putri tidak punya putra seperti Pak Haji, itu semua terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita tingkat ekonomi yang berbeda-beda, itu memang terbaik bagi kita. Maka Allah mengatur rizki itu, ada yang Allah tahan-tahan, Allah lebihkan, Allah tunda. Untuk apa? Karena Allah paling tahu siapa yang paling siap diberikan pada waktunya. Apa kata Allah? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kalau Allah Subhanahu wa taala bentangkan rizki kepada seseorang itu dengan sebentang-bentangnya begini, dia akan rusak. Maka Allah menurunnya ditahan-tahan. Subhanallah. Walakin yunazzilu biqadar. Qadar itu artinya sempit. Qadar itu berarti ketentuan. Lailatul Qadar, apa arti Lailatul Qadar? Malam itu adalah malam penentuan takdir setahun. Al-Qadar juga berarti sempit. Karena sedikitnya, karena bumi jadi sempit, karena malaikat memenuhi bumi. Itu qadar. Jadi, di antara kondisi pada malam Lailatul Qadar itu adalah penuh bumi sesak oleh malaikat ya. Bukan turun es siangnya, bukan Pak Sis. Tapi karena malaikat memang memenuhi cakrawala ini. Allah menurunkan rezeki, ditahan-tahan itu. Berarti sesuai dengan kesiapan kita. Ini kalau dikasih lebih banyak sekarang, bakal durhaka dia. Ini kalau dilebihkan, bakal kawin lagi dia. Bakal lupa sama istrinya. Bakal berbuat maksiat, bakal begitu. Maka Allah tahu siapa yang dilebihkan dan siapa ditahan-tahan. Allah itu lebih sayang dari kita dibanding dengan orang tua kepada kita. Kita dengan anak kita minta sesuatu, tapi belum berhak dia dapatkan itu, belum waktunya, kita kasih apa tidak? Enggak kita kasih. Vitamin misalnya, anak kita suka karena rasanya enak. Kita kasih langsung sebotol itu buat anak kita hari itu. Mati ya kan? Tapi kita memberinya satu hari satu. Karena aturannya begitu. Gitu ya. Saya bilang vitamin karena Pak Joko habis beliin vitamin buat anak saya, Masya Allah.
Jadi nanti akan saya berikan nggak langsung Pak Joko, insya Allah ya. Kalau udah habis baru saya ke LA lagi, gitu. Ngapain ke LA lagi? Karena vitamin anak saya udah habis. Jadi, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lihat bagaimana Yusuf sampai kepada kondisi pada hari ini. Yusuf adalah simbol dari perjalanan takdir seseorang. Dia sedang berada di rumahnya, disayang dan dekat dengan ayahnya, adalah kondisi paling ideal bagi seseorang melihat kehidupan. Tapi kondisi seperti itu justru berakibat buruk dalam kacamata manusia. Apa? Dia jadi sasaran iri dengki saudaranya dan membuatnya dibuang ke dalam sumur. Hampir membuatnya celaka. Sumur adalah tempat yang buruk sekali bagi Yusuf. Tapi sumur itulah yang membuat Yusuf sampai ke Mesir dan tinggal di istana. Rumah yang menjadi idaman banyak orang di Mesir dengan peradabannya yang tinggi. Tapi justru dari istana itu mengakibatkan Yusuf masuk ke dalam penjara bersama orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Dan Yusuf difitnah tanpa pengadilan. Penjara menjadi buruk sekali bagi Yusuf. Tapi justru penjara itulah yang mengantar Yusuf mendapat kedudukan pada hari ini. Lihat kehidupan. Tidak enak jadi tidak enak. Tidak enak jadi enak. Enak jadi tidak enak. Subhanallah. Begitu Allah mengatur kehidupan. Maka bagi seorang mukmin, dia tidak pernah menghiraukan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia merespon pemberian Allah itu. Ingat, yang lebih penting dari pemberian Allah adalah bagaimana kita merespon pemberian itu. Orang mukmin, kata Nabi, ajaib sekali. Ajaban li amril mu'min. Betapa ajaibnya perkara hidup orang mukmin itu. Dan itu tidak ada kecuali kepada orang mukmin, kata Nabi. Apabila dia mendapatkan kesusahan, responnya sabar, sabar itu baik bagi dia. Kalau dia mendapatkan kemudahan, responnya syukur, syukur itu baik bagi dia. Jadi, dia bukan apa yang Allah berikan kepadamu, tapi bagaimana kamu merespon pemberian Allah. Ketika kita dilebihkan, apa yang kita lakukan? Ketika kita ditahan, dikurangi, apa yang kita lakukan? Sebab pemberian Allah ini pada hakikatnya adalah ujian. Kalau kita gunakan untuk ketaatan, dia menjadi nikmat. Kalau kita gunakan untuk kemaksiatan, dia menjadi kecelakaan dan kesengsaraan. Maka, ini rumus penting sekali dalam hidup. Apa itu? Semua pemberian Allah berupa kesenangan dan kemudahan. Tapi itu membuatmu jauh kepada Allah walaupun satu langkah, ketahuilah bahwa itu adalah musibah. Walaupun semua manusia melihat itu sebagai nikmat. Seorang mendapat kemudahan, dipromosikan oleh perusahaannya, naik jabatannya, dapat kedudukan sosial yang tinggi, gajinya juga bertambah, penghasilannya Masya Allah. Tapi itu membuat dia jadi jarang ke masjid, jadi jarang baca Quran, jadi jarang ikut kajian, musibah. Sebaliknya, segala pemberian Allah berupa kesulitan dan kesukaran, kesempitan, tapi itu membuat dia kembali dekat kepada Allah walaupun selangkah, maka itu nikmat. Walaupun semua manusia menyebut itu musibah. Seorang diberikan sakit, tapi dengan sakit itu dia menjadi lebih bertawakal kepada Allah, lebih punya waktu untuk beribadah, membuat dia lebih banyak berenung untuk akhiratnya. Itu adalah anugerah. Walaupun semua manusia melihat dia dapat musibah. Sudah sampai di situ pelajaran penting bagi kita bagaimana berinteraksi dengan ketentuan-ketentuan takdir. Yang kedua adalah bagaimana istiqamah. Yusuf alaihissalam dapat sampai kepada posisinya pada hari ini karena satu hal saja.
Dia teguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian Yusuf ini berat sekali. Ujian berupa kesempitan dan kesusahan, serta ujian berupa kesenangan dan godaan-godaan. Tapi Yusuf dapat selamat dari itu sehingga dia sampai ke situ. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy. Lalu dia dapat mengangkat orang tuanya ya ke atas arsy singgasananya. Saudaraku, abawaihi di situ artinya kedua orang tua. Padahal ibu Nabi Yusuf Rahil itu sudah meninggal dunia setelah melahirkan Bunyamin adiknya. Berarti abawaihi di situ adalah bapaknya dan ibu sambungnya. Li'ah namanya. Ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Anaknya juga harus menghormati dan berbakti kepada istri atau suami ayahnya juga. Atau suami dari ibunya. Kalau ibunya sudah cerai dengan bapaknya atau ditinggal meninggal oleh bapaknya. Nggak boleh kita durhaka. Ya, tapi itu bagian dari bakti kita adalah berbakti kepada pasangan orang tua kita. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Lalu mereka semua tertunduk. Hormat kepada Yusuf ya. Sujud pada waktu itu tidak ada larangan sujud kepada sesama makhluk dengan maksud untuk litta'zim, untuk menghormati. Tapi lihat kata Yusuf. Ini Yusuf luar biasa sekali, ibu-ibu sekalian. Perhatikan kalimat ini. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Robku, Tuhanku sudah berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkanku dari penjara. Perhatikan. Yusuf menyebutkan satu penderitaan di masa lalunya adalah dia masuk ke dalam penjara karena difitnah. Padahal semua ujian dan kesempitan yang Yusuf alami dalam hidup ini bermula dari mana? Bermula karena dia dibuang ke dalam sumur. Tapi Yusuf tidak mau mengungkit itu di depan saudaranya karena berarti seolah-olah dia belum tulus dalam memaafkan. Ini tentang kemaafan yang sempurna. Tadi malam kita bicara bagaimana Allah melapangkan kehidupan para ahli pemaaf. Allah Subhanahu wa taala afu, maha menghapus dosa. Tuhibbul afwa, engkau mencintai kemaafan. Kalau kita ingin berharap Allah memaafkan kita, jadilah ahli pemaaf kepada orang lain. Dan memaafkan secara sempurna itu adalah tidak mencela, itu pelajaran kita tadi malam. Yang kedua, tidak mengungkit-ungkit lagi. Subhanallah. Biasanya mohon maaf Bu, mohon maaf banget. Laki-laki itu ahli matematika ya. Dia berhitungnya pintar. Tapi perempuan itu ahli sejarah. Dia mengingat terus. Jadi kalau suami sudah salah gitu ya, minta maaf. Coba benar-benar tutup buku. Jangan lagi diungkit. Nanti kalau suaminya melakukan kesalahan lain, diungkit semua. Kemarin sudah begitu, tahun lalu kamu juga begitu, waktu pertama nikah, waduh, diingat semua. Jangan, ahli sejarah, ya, ingat itu sampai tanggal-tanggalnya, tempatnya gitu ya, ingat semua. Masya Allah, luar biasa. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar, ingat semua. Maka Yusuf mengajarkan kita bahwa jangan sampai kita membuat luka lagi. Membuat saudara-saudaranya itu merasa jatuh lagi, down lagi. Tidak. Yusuf tidak menyebut lagi kasus dia bersama saudaranya. Yusuf berkata, Tuhanku telah baik kepadaku ketika dia mengeluarkanku dari penjara. Kemudian, qad ja'alaha wa ja'a bikum minal badwi. Datang kepada kalian dari badwi. Badwi itu kampung. Kenapa disebut badui? Karena kullu syai'in badin. Di kampung itu segala sesuatu terbuka. Karena tidak ada gedung-gedung. Artinya, memang orang kampung itu hatinya memang lebih bersih juga. Karena kehidupan yang lebih sederhana. Jadi, jangan sampai kita kemudian diubah oleh keadaan, oleh lingkungan. Akhirnya banyak trik, banyak intrik dalam hidup ini. Nggak baik. Yang lebih baik adalah bersih hati. Safa'ul qalb.
Siapa yang hatinya bersih, maka bersihlah seluruh kehidupannya. Maka kita terus ingat ya ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Kita diperintahkan untuk berdoa, di antara doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Datangkanlah ketakwaan ke hatiku dan sucikan dia. Engkau yang paling baik mensucikan. Jadi ketakwaan tidak mungkin bisa bersemayam di dalam jiwa seseorang sampai hatinya bersih. Sementara seluruh amal ibadah ini tujuannya adalah ketakwaan. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seluruh pengabdian ini ujungnya adalah agar kita mencapai peringkat takwa. Lalu ketika Yusuf berkata, udkhulu Misra insyaallahu aminin, masuklah Mesir insyaallah kamu semua dalam keadaan aman. Mereka sebenarnya sudah masuk ke Mesir. Cuma Yusuf berkata ini untuk ungkapan selamat datang, bahwa kamu akan menikmati seluruh fasilitas di sini dan merasa aman dari berbagai sisi. Nikmat aman ini adalah nikmat yang besar dalam kehidupan. Coba kita perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Siapa yang memulai hari, bangun pagi, dia dapati keadaan aman, di rumah enggak ribut, tidak ada konflik, kemudian sehat pula badannya, dan punya rizki untuk hari itu, makan untuk satu hari itu saja, maka seperti Allah sudah berikan seluruh dunia ini untuknya. Belajarlah mensyukuri nikmat yang jarang kita perhatikan. Kita bangun pagi dalam keadaan damai, tenang, tentram. Itu adalah nikmat yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat aman itu penting sekali. Keamanan psikologis paling penting. Apa itu? Orang mukmin tidak takut berlebihan menghadapi masa depan. Orang mukmin itu tidak mungkin overthinking, nggak mungkin. Ya, sebab apa? Sebab dia tahu yang mengurus masa depannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin juga tidak mungkin berkesedihan berkepanjangan akan luput sesuatu karena dia tahu bahwa memang itu sudah ditakdirkan Allah untuk dia. Lalu di ayat ke-101 terakhir, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf menyebutkan 3 nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ini sekaligus pengingat bagi kedua orang tua prioritas apa dalam mendidik anak-anak kita. Nabi Yusuf menyebutkan 2 nikmat di dunia dan 1 nikmat di akhirat. Di dunia adalah al-mulk, kekuasaan tadi. Yang kedua adalah al-ilm, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Lalu kemudian nikmat di akhirat adalah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Jangan hanya orientasi kita dalam hidup itu, anak kita mencapai puncak dalam kehidupan dunia, menjadi orang yang pintar dalam kehidupan dunia, tapi kita tidak memperhatikan apakah anak kita sudah cukup bekal akidahnya, sehingga terjaga sampai akhir hayat mereka wafat dalam keadaan muslim. Ya, na'udzubillah min dzalik. Tolong perhatikan betul, tidak ada gunanya prestasi setinggi apapun anak di dunia kalau tidak terjaga akidahnya, wafat bukan dalam keadaan muslim, ya, maka segala sesuatu itu menjadi hampa belaka. Insya Allah ini pertemuan-pertemuan ya yang memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya. Bapak ibu-ibu mohon maaf ya kalau selama saya menyampaikan ada yang salah, ada kata-kata yang kurang layak gitu ya, atau ada pribadi-pribadi yang dibully, mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kita ada pertanyaan silakan. Ya, jadi tidak ada riwayat bahwa Nabi Yusuf itu menikah dengan Zulaikha, tidak ada. Gitu ya. Jadi banyak doa-doa kalau pengantin itu seperti engkau satukan antara Yusuf dan Zulaikha. Loh, siapa yang bilang Yusuf? Enggak ada. Baik di Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Tidak ada riwayat bahwa
Yusuf itu menikah dengan Zulaikha ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa di malam terakhir di bulan Ramadan ini ya. Kemudian ada titipan doa untuk Bapak Dono Winario, Allah yarham, yang pas 1 tahun ya. Hari ini 4 tahun ya, 4 tahun bersama kita dulu. Bin Teguh Wiono. Juga untuk orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggalkan kita semua. Jadi kita doa untuk mereka, kita kirimlah kesejukan ke dalam kuburan mereka insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka li akhina Dono Winario bin Teguh Wiono wa li ikhwanina alladziina sabaquna. Allahumma inna nas'aluka lahul maghfiratu war rahmah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa ghasilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim min al khataaya kama yanqa ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhum diyaran khairan min diyarihim wa ahlan khairan min ahlihim wa azwajan khairan min azwajihim wa adkhilhum al jannah wa qihim fitnatal qabri wa 'adzaban nar. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم أنزل في قبورهم الرحمة والرضوان والنور والراحة والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك ملك رحيم غفور. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا سنة الوتر ركعتين جامع رحمكم الله.